Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bagaimana kabarnya anak bunda yang hebat-hebat, yang pinter-pinter, yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Wah, semuanya hari ini semangat. Alhamdulillah ya, semuanya hari ini diberikan kesehatan dan semangat yang sangat tinggi, luar biasa. Hebat. Anak-anakku, bertemu kembali ya dengan Bunda. Hari ini kegiatan bermain kita apa ya? Ada yang tahu? Iya, hari ini Bunda akan bercerita. Cerita apa ya? Nanti boleh anak-anak menyimak ya. Namun sebelum kita memulai ceritanya, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan segala aktivitas kita di hari ini. Amin. Allahumma amin. Nah, anak-anakku, hari ini Bunda akan bercerita tentang seekor monyet dan seekor kura-kura. Wah, seperti apa ceritanya ya? Namun sebelum kita mulai ceritanya, anak-anak boleh duduk yang rapi. Anak-anak boleh menyimak dengan hebat. Ya, menyimak sampai selesai. Nanti jika anak-anak mau bertanya, boleh setelah Bunda selesai menyampaikan ceritanya. Oke, siap. Yuk kita mulai ya. Nah, pada suatu hari di sebuah hutan tinggallah sekumpulan binatang. Apa saja ya binatang yang ada di hutan? Yuk kita sebutkan ya, apa saja. Ada harimau. Ada apa lagi yang tinggal di hutan? Ada singa. Terus ada apa lagi ya? Yang belalainya panjang dan telinganya lebar, badannya besar. Apa ya? Betul, ada gajah. Ada juga yang suka melompat dan telinganya panjang. Kemudian makanannya wortel. Apa ya? Hebat, kelinci. Nah, pinter ya. Dan masih juga banyak binatang. Termasuk ada monyet dan kura-kura. Nah, ceritanya dimulai. Nih, monyet ini memiliki akal yang sangat banyak sekali, sangat cerdik sekali, sehingga monyet ini ingin sekali mengalahkan dan mempermalukan kura-kura. Akhirnya monyet ini menantang kura-kura untuk beradu lari sampai tiba di tempat pemberhentian. Nah, monyet berkata pada kura-kura, "Hai kura-kura, kamu mau bertanding denganku? Kita akan bertanding berlari sampai tiba ke ujung sana. Dan siapa yang juara satu, nanti akan aku berikan makanan sebanyak-banyaknya." Nah, bagaimana kata kura-kura? Kura-kura menjawab, "Baiklah monyet, aku siap saja monyet, tapi jalanku kan pelan monyet, sedangkan kamu itu jalannya cepat, bisa bergelantungan." Kemudian monyet menjawab, "Betul juga sih, tapi aku pengen tahu nih, bagaimana nanti kalau kita bertanding? Apa kamu bisa memenangkan atau tidak? Dan aku ingin semua binatang yang ada di hutan ini menyaksikan pertandingan ini." Wah, ternyata muncul ya ide-ide dari monyet.
agar monyet itu bisa mempermalukan kura-kura di depan binatang-binatang yang lainnya. Akhirnya tibalah di sebuah pertandingan. Di suatu hari monyet ini sudah mulai mempersiapkan nih untuk bertanding berlari bersama kura-kura, dan tentunya dihadiri oleh beberapa ekor binatang lainnya. Nah, di sini binatangnya ada ini, ada binatangnya ada panda yang menonton, ada beruang, kemudian ada singa, ada burung hantu, ada jerapah, ada gajah, dan ada burung gagak, serta banyak-banyak binatang yang menyaksikan. Akhirnya tibalah di sebuah pertandingan. Nih, monyet mulai berpikir nih, bagaimana ya caranya supaya nanti aku tidak terlalu capek nih bertandingnya, tapi aku bisa memenangkan pertandingannya. Oke deh, aku kayaknya akan bergelantungan di pohon, karena dengan bergelantungan jalanku akan semakin cepat. Nih, kata monyet. Padahal ya, aturannya harusnya berlari di jalan, tidak harus bergelantungan. Nah, tibalah saatnya berlomba. Kura-kura mulai jalan secara perlahan. Nah, anak-anak tahu dong ya, kalau kura-kura ini jalannya sangat pelan sekali. Nah, beda dengan monyet yang berjalannya sangat cepat, karena monyet itu bisa bergelantungan di pohon. Nah, karena monyet ini merasa bahwa kura-kura itu sangat lambat jalannya, maka monyet ini memutuskan untuk istirahat di sebuah pohon. Nih, sambil makan pisang, monyet ini beristirahat. Aku beristirahat dulu sambil makan pisang kan kura-kura ini jalannya lama sekali ya. Jadi aku pasti menang walaupun aku santai-santai dulu dah, biar nggak terlalu capek nih, kata monyet. Akhirnya monyet ini tiduran di atas pohon sambil memakan buah pisang yang sebegitu banyaknya. Ya Allah, monyetnya ya banyak sekali makan pisangnya. Akhirnya karena monyet kekenyangan makan pisang, monyetnya tertidur pulas di atas pohon. Wah, kura-kura yang tidak mengetahui akhirnya lambat laun tetap berjalan. Nah, kura-kura ini sampai berpikiran begini, aku sepertinya tidak akan memenangkan karena aku jalannya lambat. Sepertinya monyet sudah tiba nih. Nah, tanpa sepengetahuan monyet nih, datanglah dua orang pemburu. Nah, pemburu ini menangkap kura-kura. Kura-kuranya dibawa ke rumahnya. Kura-kuranya diikat di rumah pemburu ini dan dijadikan mainan anaknya. Tapi kura-kura ini diberikan makanan yang sangat banyak oleh sang pemburu karena akan dijadikan mainan buat anak-anaknya. Nah, tiba-tiba monyet terbangun. Saat terbangun, monyet bingung. Kura-kura sampai mana ya? Kok aku tidak melihat kura-kura ya? Kata monyet. Akhirnya monyet mencari, bergelantungan, lompat sini, lompat sana, lompat depan. Tidak ketemu juga. Akhirnya kura-kura melihat. Wah, itu sepertinya ada kura-kura di sana, kata monyet. Lagi ngapain kura-kura? Wah, banyak sekali nih makanan kura-kura. Akhirnya karena monyet ini serakah dengan makanan, ya, monyet ini menghampiri kura-kura. Hai kura-kura, kamu ngapain di sini? Kenapa kamu tidak mengikuti lomba? Kura-kura menjawab, aku tadi sedang berjalan monyet, tapi tiba-tiba ada yang membawa aku ke sini dan memberikan aku makanan yang banyak ini. Jadi aku tidak selesai. Nah, monyet mulai berpikir, wah, kura-kura ini enak sekali ya. Ada yang memberikan makanan sebegitu banyaknya. Akhirnya dengan akal liciknya, monyet
membisikkan kepada kura-kura, "Wahai kura-kura, bagaimana kalau kita bertukar tempat? Aku yang ada di situ dan kamu boleh pergi bebas agar kamu tidak ditangkap oleh orang yang punya rumah itu." Nah, karena kura-kura tahu bahwa kura-kura itu ditangkap oleh pemburu, kura-kura tidak berpikir panjang nih. Akhirnya kura-kura pergi sejauh-jauhnya. Dan monyet berdiam di situ sambil makan makanan yang disediakan oleh pemburu. Nah, akhirnya monyet ini kekenyangan. Setelah kekenyangan baru tertidur. Saat tertidur inilah si anaknya pemburu ini datang dan melihat ternyata kura-kuranya berubah menjadi monyet. "Ayah, ayah, kenapa kura-kuranya hilang dan berubah menjadi seekor monyet, ayah?" Nih, ternyata ayahnya kaget dari dalam. "Mana anakku? Mana? Wah, kenapa jadi seekor monyet?" Nah, kata ayahnya, "Bagus, kalau begitu kita jadikan monyet ini sebagai topeng monyet. Bagaimana?" "Siap ayah, oke ayah, oke." Akhirnya monyet ini diikat dan dijadikan sebagai topeng monyet. Mulai keesokan harinya monyet ini bekerja dari satu kampung ke kampung lain menjadi seorang penghibur topeng monyet. Nah, anak-anakku, akhirnya kura-kura bisa terbebas dan hidup bersama teman-temannya di hutan. Sementara monyet yang licik ini akhirnya terperangkap bersama pemburunya menjadi seekor penghibur topeng monyet. Nah, dari hikmah ini kita bisa mengambil pelajaran. Apa coba? 1, tidak boleh merendahkan siapapun. Ya, kita harus menghargai siapapun, tidak boleh menganggap orang lain lebih buruk atau lebih jelek atau tidak mampu dibanding kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh bersifat licik ya dengan teman, harus bersikap tenggang rasa dan saling menghormati. Dan yang ketiga, tidak boleh serakah ya. Kita harus bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan untuk kita. Oke anak-anakku, sampai di sini ya cerita Bunda tentang seekor monyet dan seekor kura-kura. Semoga anak-anak semuanya bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.